Dalam cinta kasih Tuhan, Ia boleh mempertemukan kita satu dengan yang lain melalui renungan harian. Di hari Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024. Kebaikan Tuhan akan nyata bagi kita yang selalu berserah diri kepadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau selalu hadir dalam hidup kami, membuat kami selalu merindukan Engkau, dan untuk memahami kehendak-Mu, maka firman-Mu kami akan baca dan renungkan. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pelita dan suluh dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Lukas 15 ayat 1-7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Demikian firman-Nya. Amin. Saat ini saudara-saudara kita berada dalam tema mencari hingga dapat. Saudaraku, sifat alamiah manusia ketika kehilangan barang berharga adalah mencari hingga dapat. Ketemu atau tidak, itu persoalan lain. Hal tersebut saudara dilakukan karena rasa kecintaan yang besar terhadap sesuatu yang hilang itu. Entah karena barang itu mahal pemberian orang, ataupun karena kenangan indah yang telah terukir di dalamnya. Nah, memerhatikan bacaan ini, ternyata Yesus juga sungguh mencintai dan memerhatikan miliknya. Hal itu digambarkan melalui perumpamaan seorang gembala yang dengan penuh kekuatan mencari seekor domba yang hilang dari kawanan. Jika dipikir secara sederhana, untuk apa membuang-buang waktu dan tenaga hanya untuk mencari seekor domba yang hilang? Bukankah masih ada 99 ekor yang bisa dirawat dan dipelihara? Saudara, sikap gembala justru memperlihatkan kecintaan yang besar terhadap miliknya, dan ia tidak menghendaki miliknya tersesat, bahkan binasa. Gembala yang dimaksudkan tentunya merujuk kepada Yesus yang adalah gembala agung, dan domba yang hilang menggambarkan umat manusia yang jatuh ke dalam dosa. Perumpamaan ini saudara hendak meneguhkan iman kita bahwa karena dosa, manusia tidak lagi sanggup hidup
dalam kebenaran dan kesucian. Karena itu, Yesus meninggalkan kemuliaannya dan mengosongkan dirinya dengan jalan menjadi manusia sejati untuk mencari manusia yang berdosa dan membawanya kembali kepada kebenaran. Nah, renungkanlah saudara. Ternyata Yesus sungguh mengasihi miliknya. Siapa milik Yesus? Ya kita. Dan tidak menghendaki kita ini atau miliknya ini binasa. Itulah sebabnya saudara, Yesus terus mencari dombanya yang tersesat. Yesus terus mencari kita yang mungkin jauh daripadanya. Dan dia berjuang terus hingga dia mendapatkannya. Dan pastilah ketika dia mendapatkan kita, ia berbahagia. Makanya mari lihat Yesus Sang Gembala kita. Ketika dia datang mendekat, kita menyambutnya dan mempersilakannya bekerja di dalam seluruh hidup kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau boleh menolong kami sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus kami sungguh dapat memberlakukan firman-Mu ini dengan baik. Karena kami sadar bahwa kami penuh dengan keterbatasan. Dosa dan kesalahan selalu menjadi bagian dalam hidup kami. Dan karena itu, biarlah kami teguh menjalani kehidupan ini, memegang firman-Mu dengan baik. Tuhan, Engkau kiranya terus mengasihi anak-anak kami di dalam pertumbuhan mereka dan pendidikan mereka. Biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang terus takut dan setia pada Tuhan. Dan Engkau berkati keluarga kami, pekerjaan kami, masa depan kami. Damai sejahtera-Mu dan kemurahan-Mu biarlah terus mengalir dalam hidup kami, membuat kami kuat dan teguh menghadapi dan menjalani hidup ini. Tuhan, berkatilah semua orang tua kami. Di tengah-tengah usia indah yang mereka alami, Tuhan jaga agar mereka selalu bersuka cita, sehat dan bahagia menjalani hidup ini. Berkatilah Tuhan untuk semua saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan karena sakit. Sembuhkanlah mereka. Di tengah-tengah duka mereka, Tuhan hiburkan selalu dalam berbagai beban hidup kami. Mampukan kami untuk menghadapinya. Karena hanya di dalam Tuhanlah kami mampu menghadapi setiap tantangan, setiap kuk yang berat. Dan di dalam Tuhan kami akan lega. Karena Tuhan selalu memberi ketenangan, kekuatan bagi kami. Juga ketika saudara-saudara kami bersuka cita, Tuhan sempurnakan sukacita kami. Ada pertambahan usia, ada bersuka cita dengan pendidikan yang selesai, juga karena memperoleh berkat melalui pekerjaan-Mu, dan masih banyak lagi sukacita kami. Tuhan, biarlah semuanya indah di hadapan-Mu, dan kami kembalikan sebagai rasa syukur kami di hadapan Allah. Para pelayan-Mu berkati Tuhan, agar mereka setia melayani Engkau. Pemimpin-pemimpin di negara kami Tuhan berkati, agar memerintah dengan bijaksana. Dan saudara-saudara kami yang mendengar renungan harian ini, Tuhan jamalah mereka. Biarlah mujizat-Mu selalu nyata, biarlah damai-Mu ada di antara kami semua. Dan kami percaya bahwa hanya di dalam Tuhanlah kami dapat melangkah dengan pasti menghadapi kehidupan ini. Ada banyak salah kami, mohon ampun, dan sendengkan telinga-Mu mendengar doa kami. Karena semuanya ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.